Salam Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dan kapanpun diputar saat ini video ini, saya ucapkan kepada saudara selamat berbahagia. Jika saudara ingin mendengarkan firman Tuhan, maka saudara berbahagia. Firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-28. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila Ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangan. Saya bacakan sekali lagi. 1 Yohanes 2 ayat 28. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila Ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangan. Ya, kita harus memahami bagian firman Tuhan ini untuk kebahagiaan kita. Yang saya maksudkan adalah kita harus hidup dalam pengharapan yang penuh akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus kedua kali ke dunia ini, dengan pengertian, pemahaman bahwa pelayanan kita akan berhenti, selesai, dan kesempatan kita untuk melakukan pelayanan terhadap Tuhan kita itu sudah tidak ada lagi kesempatan. Karena Tuhan akan datang kedua kali ke dunia ini. Kalau pada hari kedatangan dimaksudkan pada hari kebangkitan dan kenaikan, Tuhan datang secara pribadi kepada setiap orang yang percaya, dan mereka yang dijumpai Tuhan, jika mereka telah meninggal, mereka akan bangkit. Lalu roh di Firdaus akan masuk mendiami tubuh yang bangkit itu, lalu terangkat ke atas. Kita yang masih hidup, jika Tuhan datang pada hari kebangkitan itu, pada hari pengangkatan gerejanya, kita diubah sekejap mata, memiliki tubuh kebangkitan, lalu terangkat ke atas, berjumpa Tuhan di angkasa untuk hari pernikahan anak domba. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan, itulah yang saya maksudkan. Hiduplah dalam pengharapan yang penuh akan kedatangan Tuhan yang kedua kali ke dunia ini. Ada dua macam keadaan orang ketika sebagai orang Kristen. Yang pertama, ada orang yang begitu percaya, orang-orang Kristen yang sesungguh percaya Yesus, percaya akan masuk surga, dan merasa berbahagia karena merasa percaya masuk surga karena iman kepada Yesus. Yang kedua, ada sebagian orang-orang Kristen ternyata
tidak bahagia ketika memasuki tahta pengadilan Kristus. Karena firman Tuhan mengatakan pada saat itu ada sebagian orang-orang Kristen yang merasa malu pada hari pengadilan itu. Mengapa merasa malu? Ya, kita tahu bahwa hanya mereka yang merasa percaya diri pada hari pengadilan itu. Mereka yang telah melakukan perintah-perintah Tuhan. Mereka yang telah menderita karena berusaha untuk menjadi taat, untuk menunjukkan imannya dengan perbuatan. Mereka sungguh-sungguh telah mengalami berbagai macam derita, kesengsaraan, kesedihan, pengorbanan oleh karena iman kepada Yesus. Saya merasa percaya mereka ini selain percaya masuk surga, namun juga merasa ada percaya diri ketika masuk ke dalam pengadilan Kristus. Tentu percaya diri di sini karena iman di dalam Yesus, mereka akan menerima pahala, akan menerima mahkota-mahkota yang disediakan oleh Tuhan bagi mereka yang telah menang dalam iman mereka. Mengapa mereka malu? Sudah tentu beberapa ayat memang mengatakan mereka telanjang karena mereka tidak memakai baju. Karena mereka sebagai orang percaya, mereka tidak memiliki kemenangan-kemenangan dalam perjuangan imannya. Mereka tidak memiliki sesuatu yang patut dipersembahkan. Hari pengadilan Kristus itu yang akan menyatakannya seberapa banyak ia telah berbuat, apa yang telah dilakukannya, karena ternyata mereka tidak melakukannya dan mereka merasa malu. Warren Wiersbe bercerita ketika ia masih menjadi gembala sidang. Ia mengatakan, ada anak muda di gereja saya. Dia menikahi seorang gadis yang tidak seiman. Maka sebagai gembala, Wiersbe memberi nasihat kepada jemaatnya ini. Nasihat tentang firman Tuhan. Bagaimana seharusnya pasangan yang seiman menikah dengan pasangan yang seiman. Tetapi apa kata anak muda itu? Ia berkata, saya tidak mendengarkan apapun perkataan dari pendeta. Saya juga tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Pokoknya saya akan menikah dengan pasangan saya walaupun tidak seiman. Saya akan berbahagia. Demikian katanya anak muda ini, bahwa dia akan berbahagia walaupun menikahi pasangan yang tidak seiman. Apakah benar mereka akan berbahagia? Bagaimana ketika mereka nanti masuk ke dalam pengadilan Kristus? Apakah mereka berbahagia? Nah, disinilah akan terjadi penentuan siapa yang sebenarnya berbahagia, siapa yang tidak. Mungkin jauh daripada itu kita melihat sekilas apa yang terjadi dengan 10 gadis. 5 bijaksana, 5 yang bodoh. Nampak keduanya sekilas sama, tidak ada perbedaan. Sama-sama melayani Tuhan, menjemput sang mempelai. Tetapi ketika mendekati pintu itu, pintu surga, ternyata mereka berbeda. Yang 5 yang bijaksana diterima, yang 5 yang bodoh dari dalam pintu berkata, aku tidak kenal engkau. Mungkin kita menyadari apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal 7 ayat 22-23. Ketika ada orang mengetuk pintu pada hari akhir, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Bukankah kami sudah membuat mujizat demi namamu? Kami bernubuat di jalan demi namamu? Apa kata di balik pintu itu? Ada suara yang mengatakan, aku tidak kenal engkau. Enyahlah dari sini.
sesuatu yang sangat menyakitkan ketika ditolak oleh Tuhan yang kita layani, di mana kita merasa sudah melakukan berbuat banyak hal. Nah, jadi kita harus benar-benar bijaksana seperti gadis bijaksana tadi. Dalam pelayanan mestinya harus dengan ketulusan, harusnya dengan kesungguhan, dengan iman yang berhati yang murni, iman yang bertumbuh di hati yang murni. Dia akan bagikan pohon dengan akar yang kuat, dengan daun yang lebat tapi buah yang lebat. Iman dan hati nurani yang murni akan membuat suatu karakter di mana pertumbuhan karakter Kristus terjadi di dalam kehidupan kita. Saya tidak mengatakan ketika hidup penuh pengharapan akan kedatangan Tuhan, duduk dengan berbaju putih di atas gunung menanti kedatangan Tuhan. Bukan demikian. Tetapi pakaian putih menurut kitab Wahyu itu adalah gambaran kesucian hidup. Orang-orang yang percaya akan memakai pakaian putih seperti terbuat dari sutra yang putih bersih. Satu gambaran bahwa kehidupan yang suci dikenakan kepada orang-orang yang hidup dengan kudus. Mari kita akan melihat kehidupan kita masing-masing. Mari kita akan lebih bersungguh-sungguh menanti hari kedatangan Tuhan. Ada waktu yang terbatas yang Tuhan berikan. Waktu ini akan selesai ketika Tuhan datang. Tidak ada kesempatan lagi ketika Tuhan datang. Mari kita gunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya, supaya ketika kita masuk ke dalam pengadilan Kristus, kita beroleh keberanian, tidak usah malu. Kita beroleh kepercayaan bahwa kita masuk surga, namun juga beroleh kebahagiaan karena kita sudah mewujudkan iman kita dengan perbuatan, dengan memuliakan Tuhan, dengan pengabdian kehidupan kita. Dan biarlah segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi nama Yesus selama-lamanya. Salam, Tuhan memberkati. Kiranya kita akan diberkati melalui renungan kita pada saat ini.